kita dapat kesempatan untuk mendengarkan apa ya, semacam cara-cara baik lah ya, best practice dari eh, dosen Untirta ya, walaupun SK belum keluar, tapi dia eh, dipastikan akan menerima SK tersebut. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, untuk semuanya, Andika Febrian ini sekarang mungkin dipanggil Pak Dosen Andika Febrian MPD ya. Walau masih agak eh, agak aneh rasanya mengucapkan sebagai dosen Untirta, tapi itulah yang sebenarnya ya. Jadi maksud dari acara kita hari ini, Ibu pengennya mahasiswa S2 Pendidikan IPA semua itu belajar banyak dari bagaimana trik atau cara Andika ini menyelesaikan S2, S1, S2 dengan tepat ya, dengan cepat. Dengan kerja kerasnya, dia bisa melewati itu semua. Walaupun mungkin kadang banyak hambatan ya Andika ya, ya hambatan atau persoalan yang terjadi. Kemudian di samping itu juga dia juga mengurus ibunya, eh, namun pelajarannya tetap tidak tertinggal, tidak tinggal ya. Jadi Andika ini adalah seseorang yang kerja keras, sehingga akhirnya dia bisa mencapai cita-citanya dengan baik ya, dan membanggakan bagi ibu ya. Sebagai seorang anak didik, kebetulan dia pembimbingnya ibu, eh, ibu ikut bangga, dia sudah seperti sekarang ikut bangga melihatnya gitu. Nah, itu semua yang Ibu harapkan juga dari kalian semua. Alangkah bangganya Ibu nanti salah satu di antara kalian atau semuanya itu jadi dosen atau di tempat lain sukses jadi guru atau jadi pengawas apapun itu adalah kebahagiaan tersendiri dari orang tua kita ya. Ibu ini adalah orang tua kalian semua gitu. Nah, artinya jangan ada lagi eh, niat untuk, aduh susah ini kuliahnya repot, banyak tugas segala macam. Itu memang memang seperti itu gitu. Artinya apa yang kita kerjakan itu ada nilainya, nilai plusnya. Kita punya pengalaman, kita punya pengetahuan tentang itu gitu. Walaupun mungkin dalam mengerjakan tugas itu banyak mengeluh kita gitu. Tapi ujung-ujungnya itu ada manfaatnya. Tidak ada yang percuma gitu. Apa yang kita lakukan tidak ada yang percuma sebenarnya. Nah, kemudian dosen kita itu memang eh, bukan semua dosen yang seperti kita inginkan. Tapi kita harus jadi mahasiswa yang seperti dosen manapun inginkan. Nah, itulah ya. Jadi seperti itu gitu. Nah, kenapa Ibu mengundang Andika untuk hadir di sini supaya kalian itu semua termotivasi, termotivasi untuk belajar, untuk bekerja keras, mencapai cita-cita yang lebih lebih baik dan lebih sukses di masa yang akan datang ya. Nah, nanti boleh ditanya ke Andika bagaimana dia lulus tes CPNS, SKD, SKB, apa juga eh, micro teachingnya ya Andika ya. Dia punya trik-trik tersendiri gitu. Nah, mungkin jalan sukses dia boleh juga kita nanti menjalaninya seperti yang dilakukan Andika. Nah, sukses semua untuk mahasiswa ibu semua. Jangan lupa jangan lupa untuk belajar, terus belajar dan belajar ya. Oke, terima kasih untuk Andika yang telah hadir jauh-jauh dari Banten ya Andika. Jauh-jauh dari Banten nih Andika ya. Maunya tadi kita mau menghadirkan dia di tempat kita supaya kita bisa langsung lihat orangnya seperti apa ya. Bisa banyak bertanya bertanya banyak ke Andika, tapi ternyata karena belum puasa juga dan Andika juga jauh dari Pekanbaru dan kita adakan Zoom seperti ini. Oke, itu aja mungkin Ibu Moderator. Terima kasih atas semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan arahannya kepada kami semua.
Mungkin kita langsung aja kali ya ke acara intinya gitu biar nggak berlama-lama lagi. Kayaknya orang di sini sudah pada penasaran nih Bang. Iya, boleh kan ini dipanggil abang aja atau panggil bapak nih Bu? Bagusnya nih Bu. Santai Kata aja udah lah panggil abang. terbiasa Nanti kalau panggil panggil abang bapak gitu kan. grogi Ya, nanti dia. ya mungkin nanti yang lain boleh panggil bapak. Sebelumnya Bang Andika ini berasal dari apa nih? Satu kampung sebenarnya dengan satu kabupaten dengan Bu Yanita ya. Dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Wah, luar biasa. Dulu S1-nya di Pendidikan Fisika dan S2-nya di Pendidikan IPA atau Pendidikan Sains ya di Universitas Negeri Yogyakarta. Mungkin nanti Abang Dika aja deh yang memperkenalkan diri secara lengkap kali ya. Oke, mungkin Sri akan memberikan langsung waktu kepada Bang Dika untuk memberikan mas apa ya yang penting-penting lah untuk kita, Bang. Mungkin silakan kepada Bang Dika. Baik, terima kasih banyak Sri. Jadi izin ya Bu sama Sri dan teman-teman semua untuk eh, share. Ini ada sedikit eh, apa ya? Ya profil singkat yang sudah disampaikan tadi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salawat kita kepada Rasulullah. Sebelumnya, terima kasih banyak kepada ibunda kami di kampus ini, Ibu Dr. Yenita SSI MSI yang telah eh, memberikan kesempatan untuk bisa kembali lagi ke alma mater setelah sekian lama tidak menyapa teman-teman ataupun adik-adik sekalian. Pada hari ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ya bersilaturahmi dengan ibu, dengan adik-adik dan teman-teman semua. Semoga pertemuan ini meskipun dilakukan lewat Zoom tidak mengurangi esensi dan kebermaknaannya nantinya. Sebelumnya juga kami memohon maaf seperti yang disampaikan oleh ibu tadi, harusnya memang inginnya kegiatan ini dilaksanakan secara offline. Begitu juga dengan kami tersendiri ingin rasanya ke Pekanbaru membersamai dan silaturahmi langsung bersama ibu, tetapi karena ada halangan sesuatu dan lain hal yang belum mengizinkan untuk bisa berkumpul bersama di Pekanbaru. Semoga secepatnya dan sesegera mungkin bisa kembali berjumpa dengan ibu dan teman-teman keluarga pendidikan IPA FK Undri. Eh, Selanjutnya mungkin sesuai yang disampaikan oleh ibu tadi, pada kesempatan kali ini kami diberikan waktu untuk menyampaikan best practice ya terkait how to smart study career hacks-nya. Sebenarnya ini agak sedikit tricky karena memang mungkin kalau dalam studi mungkin sudah berjalan 6 tahun, tetapi dalam career hacks ya mungkin masih dalam tahap proyeksi saja karena belum menerima SK seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Tapi semoga saya dipercepat terlepas dari banyaknya dinamika CASN tahun ini seperti itu. Mungkin ingin mengawali pertemuan atau perjumpaan kita pada siang hari ini, seperti yang telah disampaikan oleh Sri tadi, sudah di-spill sedikit. Kebetulan Sri merupakan eh, adik tingkat ataupun adik bungsu kami dulu pada saat masih di kampus S1. Baik, tadi Sri sudah menjelaskan, perkenalkan sebelumnya teman-teman, nama saya Andika Febrian. Sesuai dengan namanya tentunya lahir di bulan Februari. Jadi mungkin kami adalah salah satu-satunya mahasiswa bimbingan Bu Yenita yang lahir pada tanggal dan bulan yang sama bersama dengan Bu Yenita, yaitu 25 Februari 1999. Oh Kalau Ibu, gitu. iya Bu, Iya. itu sama Bu lahir. Allah. Baru 6 tahun sadar ya, sama Bu. kita ya, Rika. Iya, Ibu Wah. 1972, Rika 1999. Selain sama-sama memang berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi. Jadi, Patut agak nyambung dengan Dika kan karena sama rupanya lahirnya kan. iya, dan banyak sekali kehidupan kami yang sangat bersinggungan dengan Bu Yenita. Kami juga lumayan kenal bersama dengan Abang Ibu Yen, Pak Bapak Mardianto Manan waktu itu masih di DPR, dan juga
fakta menariknya dulu pada saat pelajaran fisika sekolah kita pernah berulang tahun di hari yang sama, Bu, hari Selasa tahun 2019. Kalau Ibu masih ingat, Ya. 6 tahun yang lalu. Oh, nggak ngeh Ibu ya. Baru tahu sekarang. Jadi teman-teman, kami berasal dari saya berasal dari Lubuk Jambi, Kabupaten Kuantan Singingi. Ya mungkin sekitar 20 sampai 30 menit dari pusat kota Taluk Kuantan, dan mungkin kalau dari kampung Bu Ian sekitar 30 sampai 40 menit. Kami menamatkan studi di alma mater kebanggaan, program studi terbaik di FKIP mungkin, Pendidikan Fisika FKIP Undri pada tahun 2017 sampai 2021. Dan kebetulan pada saat itu yang menjadi pembimbing skripsi adalah ibunda kita, Ibu Dr. Yenita SSI MSI. Setelahnya kami banyak berbincang setelah itu dengan Ibu. Ibu memberikan gambaran dan rekomendasi untuk bisa melanjutkan ke program studi S2 ataupun Magister Pendidikan Sains FMIPA UNY. Dan di sana juga berjumpa dengan beberapa kenalan dari Ibu pada tahun 2021 sampai dengan 2023. Setelah 2023, wisuda di bulan Desember, akhirnya pulang kembali ke Riau dengan niat mencari peruntungan di beberapa lowongan pekerjaan yang mungkin nanti akan kita bahas tersendiri setelahnya. Dan berikut adalah kontak person yang mungkin juga sudah disimpan mungkin barangkali bagi teman-teman yang memang berada di lingkungan keluarga besar Hima Pepsi ataupun Pendidikan Fisika FKIP Undri. Ini nomor kami, ini sosial media kami, Instagramnya, dan ini adalah LinkedIn kami. Mungkin jika ada yang ingin didiskusikan ataupun yang ingin kita bahas, mungkin bisa kita menghubungi ataupun ya melakukan teks ataupun ngechat melalui kontak-kontak yang kami sediakan. Baik. Nah, ini work experience ya sebelumnya dulu sebelum melanjutkan S2 memang kami juga pernah membantu beberapa orang dosen kita di laboratorium pendidikan MIPA. Waktu itu pernah menjadi asisten labor di mata kuliah eksperimen fisika dasar 1 dan eksperimen fisika dasar 2, membantu Ibu Naila Fauza MPD dan Ibu Bu Dina waktu itu. Nah, kebetulan juga waktu itu adalah mahasiswa yang dibimbing, yang mahasiswa barunya adalah rombongan dari Angkatan Sri tahun 2019 sampai 2020. Setelah itu kami juga ikut membantu, kami diangkat ataupun diajak oleh Ibu Yenita dan Bapak Zulirfan sementara menjelang lanjut S2 untuk membersamai beliau di FKIP, membantu beberapa urusan beliau di prodi bersama Miftah dan beberapa tugas-tugas lainnya. Barulah setelah itu, setelah kuliah lagi 2 tahun dan 2024 dan 2005 kemarin, alhamdulillah ya secara based on tesnya alhamdulillah sudah lulus, alhamdulillah. Segala support dan doanya dari teman-teman dan segala pihak di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada program studi pendidikan IPA FKIP Untirta. Meskipun SK-nya belum diterima sampai sekarang, kemungkinan ya kalau tidak ada perubahan ataupun penundaan ya mungkin pertengahan tahun ini. Nah, ini beberapa portofolio kami dalam beberapa tahun ke belakang. Dan kalau boleh cerita memang untuk bisa pertama kali waktu itu menulis itu adalah hasil dari ajakan ataupun disuruh sebenarnya oleh Ibu Yenita pada saat itu untuk mulai menulis Sinta 2 yang pada saat itu pun tidak mengerti apa itu Sinta 2, Sinta 3. Pada saat S1 disuruh menulis, alhamdulillah waktu itu diterima. Itu adalah artikel pertama kami selama saya kuliah di S1, dan sampai detik ini belum banyak juga sebenarnya menulis artikel, baru 12 artikel dan baru disitasi sebanyak 42 dengan X index mungkin 4 dan I10 indeksnya baru 2. Dan ini berikut adalah Scopus ID kami, mungkin jika ingin melihat beberapa riset kami bersama dosen-dosen FKIP Undri dan dosen-dosen FMIPA UNY. Itu sejenak perkenalan, mungkin jika tidak ada
pertanyaan mengenai profil diri, mungkin kita akan sedikit bercerita, lebih tepatnya bercerita bagaimana perjalanan yang kami tempuh dari sejak studi di S1 Pendidikan IPA, kemudian melanjutkan pada studi S2 Pendidikan Sains di FMIPA UNY. Ya, sebenarnya kalau sesuai dengan judul menuju wisuda kilat, wisudanya juga nggak kilat amat sebenarnya. Karena memang saya selalu terlewat dari target yang diberikan sebenarnya. Dulu itu pengennya 3,5 tahun pas gitu. Tapi ternyata Allah punya yang lebih baik dari itu. Pun begitu juga di S2 Pendidikan UNY. Inginnya 1,5 tahun, tetapi tidak bisa juga karena memang terhalang peraturan di sana tidak memperbolehkan mahasiswa lulus 1,5 tahun. Dan mungkin kita awali cerita kita pada siang hari ini dengan slide berikutnya, yaitu saya sebut dengan set the goals, specific and realistic. Jadi teman-teman dan rekan-rekan semua, kami mengawali mimpi untuk menjadi praktisi ataupun akademisi ini mungkin sudah mulai terfikirkan gambarannya pada saat awal-awal kuliah. Jadi pada saat itu mungkin pada semester 3 di tahun 2018 saya sudah mulai berinisiatif untuk menentukan setelah S1 ini apakah akan menjadi guru atau akan melanjutkan studi. Jikalau melanjutkan studi, apakah saya akan menggunakan beasiswa scholarship atau kembali dari biaya pribadi. Dan di manakah target perkuliahan yang ingin saya dapatkan. Jadi memang butuh beberapa tahun. Saya waktu itu kami melakukan riset kurikulum, mencari-cari tahu tentang bagaimana kurikulum yang cocok dan bagaimana program-program studi pendidikan yang relevan di beberapa kampus. Pun begitu juga menentukan program studi yang belum tentu apakah akan mengambil pendidikan fisika lagi atau mengambil fisika yang secara murni atau mengambil ilmu pendidikan lainnya. Kira-kira sebelum waktu itu dari semester 3 sampai dengan semester 6 atau 7 ada sekitar 2-3 tahun kami menyiapkan goals ataupun tahap demi tahap milestone-nya bagaimana apa saja yang akan kami lakukan. Di sini saya menggunakan metode SMART ya. Di mana SMART itu disingkat dan diambil dari pertama adalah spesifik, yang kedua adalah measurable, attainable, relevant, dan time bound. Saya ingin selalu menjelaskan perjalanan hidup saya itu secara spesifik agar tahapan-tahapan itu lebih jelas dan clear dan tidak terlalu mengawang. Begitu juga measurable. Kita harus dapat mengukur sejauh mana batasan kita dan sejauh mana standar yang bisa kita bawa untuk bisa melampaui dan mencapai hal itu juga. Begitu juga dengan attainable-nya dan relevan serta time bound-nya. Bagaimana relevansinya dengan keadaan saat ini, bagaimana realistisnya, apakah bisa dicapai atau tidak, apakah masuk akal atau tidaknya, dan kita atur dalam waktu tertentu. Kira-kira sebelum saya S2 itu saya telah melakukan browsing kampus itu sekitar 3 sampai 5, 6, 7 kampus untuk akan dipersiapkan setelah selesai S1 nanti. Pun begitu juga di S2 saya juga akan melakukan sama untuk program lanjutannya. Jadi set the goals menurut saya adalah salah satu langkah penting bagi saya selama ini untuk bisa menetapkan patokan ataupun acuan apa yang ingin dicapai secara spesifik dan tentunya juga realistis. Setelah itu kami tentunya akan melakukan beberapa hal yang barangkali cukup banyak dilakukan oleh orang-orang. Adalah merinci apa saja kegiatan yang harus kami lakukan untuk bisa merealisasikan tersebut. Secara per hari, secara mingguan, bahkan secara bulanan. Biasanya kami melakukan ini adalah per hari ataupun targetnya per minggu. Biasanya dilakukan pada saat akan ujian atau dalam waktu-waktu yang menjalankan tugas akhir. Karena tugas akhir yang begitu panjang, begitu banyak, begitu kompleks, tentu tidak bisa hanya akan dilakukan dengan
1 malam saja, karena sangat mustahil sesuatu yang besar itu lahir secara instan. Makanya saya selalu ingin berusaha tepat dalam merencanakan. Karena kami percaya bahwa gagal merencanakan itu tentu saja akan sama dengan merencanakan kegagalan. Makanya to do list bagi kita sangat penting untuk bisa menapaki setiap jalan demi jalan dalam mencapai tujuan yang telah kita atur tadi. Tidak sampai di situ saja, tentunya kita juga perlu yang namanya time management yang baik. Jujur saja kita tentu tidak bisa mengklaim apakah kita merupakan orang yang bagus dalam time management ataupun tidaknya. Menurut saya bukan hal yang terlalu kaku apabila kita harus menjadi sosok yang sangat sesuai timeline yang kita tetapkan. Tetapi adalah bagaimana adaptasi kita, bagaimana kita menyesuaikan dengan rentang waktu yang bisa kita sesuaikan sesuai dengan skala prioritas yang kita lakukan. Mana yang saat itu penting untuk dilakukan, mana yang suatu saat itu mendesak untuk dikerjakan, itu bisa kita berikan skala prioritas agar nantinya segala list-list kerjaan ataupun tugas-tugas yang selama ini kami kerjakan itu bisa diatur dengan baik. Meskipun tentunya juga ada beberapa yang kelewat dengan time management yang barangkali masih terdapat kekurangan. Nah, ini yang terpenting. Setelah kita melakukan pemikiran, refleksi, proyeksi segala macamnya, menetapkan goals, melakukan rincian kegiatan, dan mengatur waktu. Namun yang terpenting menurut saya adalah poin ini. Ini adalah langkah yang menurut saya begitu panjang dan sangat banyak struggle-struggle yang dialami. Namun struggle itulah yang membuahkan ataupun mengantarkan saya pada tahap saat ini. Kalau boleh bercerita sedikit, perjalanan hingga saat ini mungkin bisa kita ringkas, kita mulai dari perjalanan saya waktu itu memulai skripsi. Di tahun 2020 itu kebetulan angkatan kami adalah angkatan pertama yang melaksanakan KKN secara COVID-19. Di mana pada saat itu KKN-nya hanya berjalan 2 minggu dan selesai. Momentum itu sangat menjadi keuntungan bagi kami angkatan 2017 karena setelah KKN selesai kami bisa langsung fokus mengirimkan proposal ataupun online. Waktu itu kebetulan juga ibunda kita, Bu Dr. Renita yang menjadi outline proposalnya bersama Ibu Dr. Namitri Irianti. Jadi setelah KKN angkatan 17 itu sangat sangat teman-teman saya itu sebenarnya sangat ambisius dan sangat rajin semua sepertinya. Karena pada saat saya selesai KKN, dari mereka sudah banyak yang sudah mulai pembuatan proposal. Mungkin hampir 10 orang ataupun 7 orang sudah memiliki judul waktu itu, sementara saya belum waktu itu. Akhirnya seminggu setelah KKN, dimulailah dengan ala kadarnya menghubungi beberapa senior yang mungkin terbilang bisa menguasai ilmu skripsian ini dan mencoba untuk mengantarkan ataupun mengirimkan outline-nya. Saya bisa ingat sekali outline pertama saya itu judulnya begini, analisis pembelajaran IPA berbasis etnosains di Kecamatan Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Singi. Itu merupakan outline terinspirasi dari skripsinya kakak tingkat kami yang juga merupakan bimbingan Bu Yenita, kakak Nur Afni. Waktu itu judulnya kalau tidak salah adalah analisis pembelajaran STEM embedded di Kota Pekanbaru. Nah, terinspirasi dari hal itu, kami mengiranya bahwa skripsi itu bisa terinspirasi secara plek-ketiplek, tinggal diganti objeknya saja. Tetapi saat diberikan, ternyata sesuai dugaan outline-nya ditolak oleh Ibu waktu itu. Akhirnya kembali menulis outline kedua diganti metodenya secara dengan metode R&D waktu itu. Tetap juga ditolak waktu itu. Yang ketiga juga kembali mengirimkan, diganti judulnya waktu itu pembelajaran berbasis POI kalau tidak salah, predict, observe, explain. Dan lagi-lagi untuk yang ketiga kalinya juga ditolak. Waktu itu Ibu bilang kalau POE itu sudah banyak
udah mainstream. Ini biasa saja kata ibu waktu itu. Akhirnya mungkin karena sudah keseringan tertolak outline-nya, waktu malamnya itu Bu Yenita menghubungi saya. Ibu bilang, mau enggak ibu kasih judul waktu itu. Ibu ada punya 2 judul. Judul yang pertama itu adalah tentang pet, dan judul yang kedua adalah MOOC. Dika tahu MOOC enggak kata ibu tuh. Waktu itu dalam gambaran kami MOOC itu baru tahunya sebuah sistem ataupun web belajar. Karena pada tahun itu LMS ataupun MOOC itu belum terlalu familiar di Riau ataupun di Indonesia, seperti mungkin di beberapa kampus di Jawa sudah ada yang menggunakan, tapi waktu itu di Riau istilah MOOC, LMS itu masih sangat baru. Bahkan waktu itu saya pernah curhat ke ibu itu sangat sulit menemukan referensi yang membahas tentang MOOC apalagi di bidang fisika. Ditambah lagi judul skripsinya waktu itu adalah pengembangan perangkat pembelajaran berbasis MOOC pada materi fluidastatis fisika SMA. Artinya perangkat tentunya akan banyak yang tentu disiapkan. Di samping juga menyiapkan web, RPP-nya, bahan ajar dan segala macamnya. Sangat kompleks pada saat itu skripsi kami. Tetapi karena sudah diberikan judul, tentunya bentuk terima kasih pada saat itu adalah untuk bisa memaksimalkan judul ini bagaimana bisa selesai skripsi. Meskipun dibanding teman-teman yang lain, judul saat itu lumayan berat karena memang mungkin topiknya sangat baru dan butuh banyak persiapan. Nah, uniknya lagi kalau kami lihat waktu itu rata-rata bimbingan Bu Yen itu kalau kita lihat generasi per generasi itu adalah mahasiswa topnya di pendidikan fisika. Kalau di angkatan 2013 itu kami ingatnya ada Abang Ahmad Ma'ruf, dia asisten labor waktu itu. Bimbingannya juga dengan dengan Ibu. Di angkatan 2014 itu ada kakak namanya Kak Fitri Dwi Hartati. Beliau adalah mungkin salah satu mahasiswa pendidikan fisika paling jenius dengan IPK yang hampir sempurna pada saat itu. Juga bimbingan dengan Ibu. Pada angkatan 15 itu ada Bang Muhammad Nur Iskandar yang juga menjadi mahasiswa tercepat lulusnya. Di angkatan 2016 itu juga ada Kak Nur Afni yang juga menjadi mahasiswa dengan lulusan tercepat di angkatannya. Jadi sebelumnya itu rata-rata mahasiswanya itu mahasiswa yang dibimbing oleh Ibu adalah mahasiswa yang paling top lah secara IPK ataupun secara jangka waktu kuliahnya. Alhasil ternyata di 2017 mahasiswa pertama Ibu adalah saya sendiri. Saya dulu menduganya bahwa mahasiswa yang akan dibimbing Ibu adalah mahasiswa yang top di angkatan saya. Seperti mungkin ada Feby Oksaviona, mungkin beliau adalah mungkin salah satu pemuncak di angkatan kami. Ada Alia Armani juga. Mereka berdua adalah 2 orang yang bisa kumlot di angkatan kami tanpa ada nilai C ke bawah gitu. Mungkin bisa jadi Mutiatul Anissa ataupun Susi Hardianti. Namun dari mereka tidak ada satupun yang pembimbing satunya adalah Bu Ian. Justru Andika Febriela yang mendapatkan bimbingan satu Bu Ian. Agak shock dan terkejut pada saat itu karena teman-teman yang lain itu sudah berjalan hampir setengah jalan proposalnya, bahkan sudah ada yang nampil proposal, sedangkan kami waktu itu baru akan mulai menulis proposal di bulan Agustus sepertinya, ya Agustus. Mulailah bimbingan 1-2 kali, 1 kali masih aman, 2 kali masih aman, dan begitulah terusnya. Berusaha selalu untuk menghubungi Ibu, menunggu Ibu di ruangan. Setiap harinya mungkin Ibu juga sudah bosan melihat saya menunggu Ibu, mencari Ibu di gedung Pasca waktu itu juga. Bahkan pernah 1 kali itu kalau bimbingan dengan Ibu itu harus effort dan belajar malam harinya, harus banget effort. Kalau tidak belajar sebelum bimbingan, wah itu sangat gawat sekali menurut kami. Habis ya Kak. Jadi suatu ketika karena kesibukan waktu itu kegiatan di kampus, sementara jadwal bimbingan sudah diatur, tidak sempatlah belajar ini malam harinya. Dengan bermodalkan yakin dan percaya diri saja, tanpa belajar sedikit pun, membawa lembaran proposal
ataupun produk ke dalam ruangan ibu, langsung dikasih pertanyaan pertama. Coba dong turunkan rumus ini dengan tanpa persiapan untuk menurunkan rumus secara mendadak. Akhirnya, Bu, nggak bisa deh karena Bu bilang gitu. Langsung ketawa ibu waktu itu. Jadi dan begitu banyak lagi. Ibu juga bilang selalu uniknya adalah setelah ibu memberikan disiplin-disiplinnya dalam pembimbingan kami, dalam setiap pertemuan itu ibu selalu memberikan semangatnya. Ibu bilang satu hal yang paling memacu saya untuk semangat adalah bagi ibu mahasiswa cepat lulus itu bukanlah segalanya, tetapi berbuat untuk mengerjakan skripsi yang maksimal itulah yang terpenting. Nah, itu adalah salah satu hal yang sampai saat ini saya pegang, bahkan sampai S2 kemarin. Sehingga merubah pola pikir saya bahwa lulus cepat itu sangat penting. 3,5 tahun itu sangat penting dan menjadi kebanggaan. Tetapi bisa jadi dengan terburu-burunya kita itu akan mengurangi kesiapan kita dalam memaksimalkan tugas akhir kita. Alhasil itulah mungkin yang menjadi motivasi saya dari ibu, dan ibu yang tidak berhenti-hentinya memberikan motivasi setelah memberikan disiplinnya setiap hari. Akhirnya pada sidang tesis itu, yang katanya pada situ selalu ditakut-takutkan oleh kakak-kakak angkatan di atas bahwa di pendidikan fisika tidak mungkin mendapatkan nilai A skripsi segala macam. Akhirnya pada sidang itu saya diberikan nilai A oleh ibu dan para penguji. Bahkan pada angkatan saya itu ada 3 orang yang mendapatkan nilai A. Mungkin pada saat itu nilai A deskripsi di pendidikan fisika belum terlalu banyak katanya. Tapi pada tahun itu ada beberapa orang yang mendapatkan nilai A, termasuklah saya sendiri yang merupakan bimbingan dari ibu, dan itu sangat membahagiakan sekali. Saya sangat terharu pada saat setelah selesai sidang skripsi itu, saya langsung menelpon ibu berterima kasih, dan ibu bilang, udah bagus tapi jangan sombong dulu, masih panjang, kata ibu. Nah, begitulah. Tapi memang ibu seperti itu cara memberikan motivasinya. Itulah bahasa love language, bahasa cintanya ibu tuh kepada pembimbingnya gitu. Ibu tidak akan memberikan treatment bimbingan skripsi dengan langsung ACC, tentu tidak. Ibu tidak pernah melakukan hal itu. Tetapi ibu selalu memberikan treatment-treatment yang memang bisa menggembleng mahasiswanya, menguatkannya, dan itu banyak sekali bermanfaat dan berdampak kepada hingga saya S2 di Jogja. Dan saat di Jogja, di saat semua teman-teman saya itu mendapatkan pembimbing yang rata-rata dengan watak-watak orang Jawanya yang halus, saya kembali lagi mendapatkan pembimbing dosen yang ya bisa dikatakan menakutkan di program studi waktu itu adalah Prof. Zudan Kun Prasetyo. Beliau yang memang berkuliahnya di Amerika Serikat atau US, masih terbawa-bawa seperti kultur Amerika. Jadi beliau terlalu frontal untuk memberikan kritikan kepada mahasiswanya, baik itu S1, S2, dan S3. Jadi itu kami biasanya bimbingan beliau itu sekali seminggu, di mana harus ngantri. Semua bimbingannya dari S1, S2, S3 itu digabung dan harus antri mulai dari pagi sampai dengan menuju asar. Dan beliau tidak akan segan-segan untuk mengkritisi mahasiswanya di depan mahasiswa yang lain, termasuk bahkan mahasiswa S3. Tidak terbayang betapa banyak teman-teman kami yang terkena mental dengan kritikan, dengan saran Prof. saat itu. Tetapi karena saya sudah terbiasa dengan didikan yang memang sangat membangun itu, bersama Bu Yen sangat detail sekali mengkoreksi dan memberikan kritikan, saran, masukan, sehingga tidak menjadi sesuatu hal yang terlalu mengagetkan bagi kami, Prof. Zudan Kun Prasetyo saat di Jogja. Dan kebetulan Ibu juga sudah beberapa kali bertemu dengan Prof. Zudan, begitu juga dengan Bapak. Mungkin Ibu dan Bapak juga mungkin sudah dapat melihat bagaimana watak Prof. itu. Itulah yang saya ingin sampaikan di sini, bahwa memang untuk bisa mengejar wisuda ataupun selesai skripsi maupun tesis itu butuh konsistensi. Karena saya percaya bahwa
keberhasilan yang didapatkan hari ini itu bukanlah sesuatu yang dikerjakan kemarin sore, tetapi itu adalah konsistensi dari ribuan-ribuan jam yang diluangkan, puluhan-puluhan hari yang dihilangkan kata istirahatnya, dan mungkin eh, ratusan momen-momen yang tidak bisa kita nikmati hanya untuk bisa mengerjakan tugas demi mengejar wisuda itu. Pun begitu juga hal yang saya lakukan untuk bisa mencoba tes CPNS itu. Saya melakukan tes CPNS itu tidak sekali jebol, berbeda dengan beberapa teman saya yang di S1 Undri itu ada Ibu Tri Fadila Rahmasari, dosen pendidikan kimia, itu juga seangkatan dengan kami, tetapi beliau dengan memang kejeniusannya memang bisa lolos dengan one shot gitu, satu kali. Dan saya tidak. Saya pertama kali mendaftar itu pada tahun 2023, hanya bermodalkan ijazah setelah wisuda di Jogja. Kami memberanikan diri untuk nekat tanpa persiapan banyak untuk tes CPNS 2023. Hanya dengan bermodal 3 kali tryout, dan hasilnya memang sangat di luar dugaan. Yang mendaftarnya juga banyak, ada 90-an orang waktu itu di Universitas Bengkulu dengan formasi 3 orang, dan kami hanya menempati posisi 20-an nomor 20-an lah kira-kira. Hal itu tentu akan menjadi pukulan bagi kami pada itu, karena setelah CPNS itu mengajukan lamaran kepada universitas-universitas baik swasta maupun negeri itu sangat susah. Itu yang kami alami. Bahkan beberapa kampus itu banyak memberikan penolakan halus secara normatif. Ada yang mengatakan bahwa kami lagi mencari S3, ada yang mengatakan bahwa kami butuhnya yang konsentrasi kimia atau biologi, ada juga yang mengatakan bahwa kami hanya mencari orang yang berdomisili di daerah kami. Saya mengalami itu juga. Pernah waktu itu tes dan mengajukan lamaran kerja dosen di Garut. Itu mereka menjawabnya, maaf Bapak, kami hanya menerima orang Garut. Sangat rasis memang, tapi tidak masalah karena itu tergantung keputusan dari kampusnya. Dan terus terjadi berulang-ulang dengan alasan normatif. Sampai adalah tes PTNBH waktu buka di UNESA dan UNY, pun kami juga mencobanya. Uniknya adalah di UNESA pada saat kami mendaftar, administrasinya sudah gagal. Tidak ada satupun mahasiswa dan teman-teman saya yang lulusan UNY itu diterima di UNESA. Kami gagal di tahap administrasi. Setelah itu kami mendaftar lagi di UNY. Tetapi hanya sampai lulus tahap administrasi, karena ketidakpercayaan diri, saya tidak melanjutkannya kepada tes tertulis. Karena biar untuk rezeki orang lain saja, dan saya fokus untuk mempersiapkan untuk CPNS 2024. Nah, kalau ditanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan tesis dan CPNS, untuk mengerjakan tesis dan CPNS itu hampir sama waktunya. Total waktu dibutuhkan. Saya mengerjakan skripsi itu bersama bimbingan Ibu Yen itu dimulai pada bulan Agustus dan selesainya pada bulan Mei. Hampir 1 tahun juga. Pun begitu juga dengan mengerjakan tesis, dimulai dari bulan Februari 2022, baru selesainya pada bulan Juni 2023, hampir setahun lebih. Begitu juga dengan persiapan untuk CPNS, memulainya itu pada akhir Mei 2024 dan baru selesainya itu pada Januari 2025. Dalam rentang itu tentu sangat banyak struggle dan rintangan yang dilalui. Saya selalu menargetkan untuk 1 hari itu minimal 1 kali tryout. Alhasil selama 4 bulan persiapan SKD itu kami sampai melakukan sebanyak 61 kali tryout dengan ribuan soal yang harus dikerjakan setiap harinya. Sangat menguras energi dan sangat tentunya menambah beban pikiran. Tetapi saya ingat set the goal tadi, bahwa ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dan ada rincian-rincian kegiatan yang harus dikerjakan. Jadi saya selalu memaksa itu.
Tidak terhitung berapa kali sebenarnya jatuh sakit, tetapi saya percaya bahwa memang beberapa saat ataupun beberapa kali dalam hidup kita, ada beberapa hal yang memang harus kita korbankan atau kita luangkan dan kita sisihkan untuk bisa, membahagiakan orang-orang di sekitar kita. Makanya saya percaya bahwa tesis, skripsi, itu bukanlah kerjaan kebut semalam. Studi itu ibaratkan maraton, dia bukan seperti sprint. Artinya maraton itu adalah larinya jangka panjang dan kita perlu menghemat durability kita, ketahanan tubuh, stamina, bagaimana kondisi tubuh kita. Berbeda dengan sprint yang memang sudah tancap gas dari awal. Kebanyakan teman-teman saya yang melakukan sprint skripsi itu di pertengahan sudah mulai kehabisan bensin karena terlalu banyak ataupun kurang perencanaan. Maka satu-satunya cara yang saya gunakan untuk bisa enjoy dalam mengerjakan tesis, skripsi ataupun persiapan CPNS adalah memang harus dilakukan bertahap dan menyicilnya sedikit demi sedikit dengan rentang waktu tertentu. Tidak ada alasan untuk tidak konsisten. Progres kecil ataupun proses yang lambat itu masih dianggap sebuah kemajuan bagi saya dibanding tidak sama sekali. Nah, berikutnya mungkin ini tentang sosial dan spiritual. Bagi saya atau bagi kami, sosial dan spiritual ini adalah sebuah penguat ataupun penyeimbang dalam perjalanan kita yang sangat keruh dalam mengerjakan tugas akhir, tuntutan orang tua, ataupun melamar pekerjaan. Sewaktu berkuliah di Jogja itu, hampir mahasiswa S2 di kelas saya itu sangat tertekan dan stres dengan beban yang diberikan. Bahkan saya waktu itu sempat disuruh oleh salah satu dosen di sana untuk bisa berkonsultasi dengan psikolog, karena beberapa dari kami itu sudah mengalami beberapa gangguan biologis yang sebenarnya sudah tidak bisa tidur berminggu-minggu, ataupun sudah ada yang mendengar halusinasi aneh-aneh. Jadi sangat luar biasa cobaan waktu itu dengan tuntutannya. Namun dengan saling menguatkan satu sama lain dan dukungan orang-orang tersayang dan usaha yang selalu ingin mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin itulah salah satu yang menjadi solusi untuk bisa tetap bertahan. Saya juga ingat selalu pesan dari ibu kita, Ibunda Dr. Dienita, pada saat saya akan melakukan tes SKB setelah lulus SKD, itu ibu selalu bilang bahwa untuk selalu bisa berdoa sebanyak mungkin, jangan menyakiti perasaan orang lain, dan biasakan untuk bersedekah subuh. Nah, ini adalah bentuk upaya kita menguatkan sisi sosial dan spiritual. Meskipun juga banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan. Karena melalui inilah mungkin kita bisa menjadi lebih rileks dalam menjalani tahap demi tahap perjalanan tesis ataupun CPNS saya kemarin. Sebagai pemberitahuan, saya itu kemarin lulus CPNS itu sebenarnya tidak mulus-mulus sekali. Saya kemarin mengambil karena trauma tidak lulus pada tahun 2023, hasilnya pada tahun kemarin itu saya memberanikan mengambil formasi khusus. Jadi formasi khusus itu teman-teman, itu ada formasi tertentu pada kategori-kategorinya. Ada beberapa kategori, itu kategori putra-putri Papua dan Kalimantan, kategori disabilitas, dan yang kategori ketiga kategori lulusan terbaik. Tentunya kategori putra-putri Kalimantan dan Papua saya tidak bisa karena kita orang Riau. Kategori disabilitas ya juga tidak bisa karena memang alhamdulillah dilengkapi dan disempurnakan oleh Allah. Jadi satu-satunya formasi khusus yang bisa diusahakan adalah ya lulusan terbaik. Ini merupakan konektivitas dengan apa yang saya usahakan di S2. Jadi pada saat S2 itu saya ingin sekali bisa memaksimalkan apa yang bisa didapat di kampus tersebut, sehingga nilai itulah yang bisa saya ajukan untuk nantinya mendapatkan pekerjaan. Alhasil saya mengikuti formasi khusus, formasi kumlot ataupun lulusan terbaik. Biasanya teman-teman, formasi khusus
cum laude atau lulusan terbaik ini biasanya yang ngisi itu cuma sedikit biasanya. Cuma 3 orang, 2 orang, 1 orang, 4 orang, paling banyak itu ya mungkin 5 orang atau bahkan lebih banyak kosong. Karena berpendapat dan berpandangan demikian, saya pun ingin mencobanya. Tetapi sayangnya saya memilih kampus yang berada di Jawa. Alhasil yang awalnya mengharapkan tidak ada yang mendaftar atau hanya sedikit mendaftar, pada saat itu ternyata formasi saya merupakan formasi khusus lulusan terbaik terbanyak se-Indonesia. Sementara teman-teman saya mengambil Makassar, Kalimantan, Lampung, Aceh, itu mereka justru tidak mendapatkan kompetitif yang agak kuat karena saingannya tidak terlalu banyak. Pada saat itu kami mendaftar sebanyak 8 orang, itu cukup banyak untuk formasi khusus. Dan pada saat SKD itu karena yang dibutuhkan hanya 1 orang, saya lulus di peringkat ketiga, peringkat terakhir. Itu pun nilainya sama dengan peringkat 4, hanya unggul dari nilai TKP kepribadiannya saja. Nah, setelah SKD itulah sebenarnya ada juga rasa pesimisnya. Makanya setelah SKD itu saya mengabarkan kepada Ibu Yenita, kepada provinsi dosen di Jogja. Mereka lah yang menguatkan waktu itu bahwa insya Allah pasti bisa. Ya dengan itu tadi sosial dan spiritualnya. Sosial ini juga tidak hanya sekedar bisa menjernihkan pikiran kita dari kejenuhan. Kalau kami dulu pas kuliah itu di Jogja itu selalu menyempatkan yang namanya untuk bisa istirahat dari kejenuhan. Karena kalau di sana itu kuliahnya Senin sampai Jumat dan Sabtu Minggu sudah pasti nugas, itu pun Senin sampai Jumat sampai sore, kalaupun tidak sampai sore bisa sampai malam menghabiskan waktu untuk bisa menyicil tesis di perpustakaan. Jadi waktu itu habis di kampus terus. Jadi disitulah saya menganggap bahwa nothing is impossible jikalau kita bisa menguatkan usaha-usaha kita itu dengan ikhtiar-ikhtiar dengan doa kita. Alhasil alhamdulillah dari formasi 1 itu saya diberikan izin oleh Allah berkat dukungan doa orang tua, ibu bapak dosen untuk mengisi 1 formasi tersebut. Kalau dibanding-bandingkan ternyata sebenarnya saya tidak merupakan unggulan-unggulan untuk lulus karena peringkat 1 pada saat SKD itu merupakan mahasiswa program Magister Doktor Sarjana Unggul PMDSU yang saat ini sedang S3 di UPI, namanya Putri Amelia Soliha, itu lulusan UPI. Peringkat 2-nya juga tidak main-main, juga sudah menjadi seorang dosen pada saat itu di kampus di Jawa. Ya, lebih tepatnya di samping pasrah, ya memang memaksimalkan apa yang ada saja pada saat itu. Alhamdulillah ya berbuah kelulusan, alhamdulillah. Dan saya percaya jikalau saya hanya mengebut 1 malam seperti tahun 2023 tentunya tidak akan bisa. Lagi dan lagi saya percaya bahwa konsistensi itu selalu membuahkan hasil yang lebih maksimal. Mungkin itu ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman dari saya. Mungkin setelah kita lebih banyak bertanya, maaf lebih kurang karena mungkin terlalu banyak oversharing atau bagaimana, tapi sesekali berjumpa jadi ingin rasanya kembali menyapa teman-teman. Jikalau ada yang ingin bertanya tentang hal-hal penting lainnya, kami persilakan, kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Bang Andika yang telah menyampaikan nih luar biasa sekali ya. Kalau didengar-dengar nih udah cocok lah Bang gitu seperti Mario Teguh. Waduh, pandai Iya, ya Mbak sendiri. sudah apa ya sudah menggambarkan kepribadian sebagai dosen gitu. Mungkin nanti kalau ketemu sama Ibu Yen atau ke Bapak kan udah bertemunya di forum yang berbeda gitu, bukan mahasiswa dan Waduh. dosen lagi, tapi sesama dosen gitu ya. Ya, tapi bagaimanapun abang tetap dosen, tetap mahasiswa Ya, ibu kan. ya. Ya kan, Bu? Oke, mungkin kita buka lah sesi tanya jawab dulu kali ya ke untuk teman-teman gitu kan. Ya, Mungkin boleh Sri. ada yang mau ditanyakan. Jadi di sini nih mahasiswa IPA nih ada juga yang udah ya Bapak atau Ibu kita juga sih Bang gitu kan. Ada kayak Oke, Ibu oke. yang ini dari Kuansing juga nih Bang. Oh Ada iya, Pak boleh, boleh. Lee, ada Pak Wahyu gitu kan. Nah ini guru-guru hebat lah di Riau juga insya Aduh, Allah gitu. Jadi abang grogi kalau banyak ini, Sri.
Ya, nggak apa-apa dong. Maksudnya, walaupun kita ya masih muda atau apapun, kita kan nggak ada keterbatasan lah untuk menyampaikan ya motivasi atau apapun itu. Setiap orang kan punya ya jalan hidupnya mungkin yang bisa di-share, yang bisa membangkitkan semangat kita. Mungkin buat Bapak Ibu atau teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. Mungkin boleh tanya tips-tipsnya juga boleh gitu kan. Eh, Sri, izin bertanya, Sri. Oke, boleh Kak Septi, dipersilakan. Eh, dari semua paparan yang luar biasa ya, perjuangan dari S1 kemudian sampai bisa lulus eh, CPNS di 2024 ya. Pertanyaan saya mungkin sedikit mendasar, tapi menurut saya ini butuh untuk ditanyakan. Apa sih motivasi terbesar yang membuat tidak berhenti berjuang lah sampai saat ini? Kan perjuangannya udah luar biasa nih. Jadi apa kira-kira motivasi yang sampai saat ini mungkin nggak bisa apa ya dihilangkan gitu? Itu aja terus dijadikan motivasi gitu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Oke, mungkin boleh langsung aja kali ya Bang. Nanti kita tunggu dari yang lain, tapi langsung aja boleh dijawab. Ditunggu dulu atau langsung jawab, Tri? Langsung jawab ya? Langsung dijawab aja, langsung jawab aja. Baik, terima kasih Ibu, Bu Septi Winarti. Eh, Salam kenal ya, Bu. Kalau ditanya bagaimana, apa sih yang menjadi motivasi? Saya termasuk tipikal orang yang memang kalau ditanya motivasinya, saya akan menjawab ada begitu banyak. Mungkin Tri juga paham kalau saya itu suka banget bercerita orangnya. Tapi kalau ditanya yang paling mendasar, saya akan menjawabnya sebagai seorang anak tunggal ya, Bu, teman-teman semua. Saya merasa kebahagiaan orang tua saya itu sangat bertumpu kepada anaknya. Jadi ini memang terkesan sangat mendasar dan sangat normatif atau bahkan sangat familiar. Tetapi bagi saya untuk bisa melihat ibu saya menggapai cita-cita itu suatu kehormatan ataupun kebanggaan ataupun kebahagiaan tersendiri bagi saya pribadi. Jadi terlebih lagi pada saat perjuangan ini itu ibu sempat sakit parah pada saat itu di akhir 2023. Jadi setelah selesai tidak lulus CPNS, pulang dengan tangan kosong ke kampung halaman. Tidak lama setelah itu ibu sakit waktu itu dan ibu bisa sakit dari sampai 2 sampai 3 bulan bahkan pada saat itu. Alhasil saya tidak mengerjakan apapun, fokus untuk bisa menemani ibu. Dan barulah setelah ibu kembali pulih baru saya mulai menyicil. Jadi kalau ditanya apa motivasi terbesar, ya sesuai mungkin dengan jawaban-jawaban anak-anak lainnya, motivasi terbesar saya adalah mungkin untuk kebahagiaan ibu. Karena bagi saya adalah harga mati untuk bisa membuat ibu bisa melihat anaknya menggapai cita-citanya. Meskipun dalam perjalanan ini sebenarnya ibu juga agak-agak takut sebenarnya untuk bisa, apakah saya bisa terus memperjuangkan cita-cita untuk menjadi dosen. Karena kalau melihat semua lingkungan, teman-teman seangkatan saya itu sudah lebih dulu menjadi ASN. Karena mereka menjadi guru, menjadi guru dan lebih cepat 1 tahun dibanding saya waktu itu. Banyak juga yang menyuruh saya untuk bisa menghonor pada saat itu. Tetapi dengan keteguhan hati, saya lebih memilih untuk menganggur dan untuk mempersiapkan bagaimana persiapan CPNS nantinya. Ya setidaknya ada sekitar 6 bulan untuk bisa mempersiapkan itu dengan tujuan utama jelas adalah kebahagiaan ibu. Dan kalau ditanya motivasi lain selain itu, ada beberapa motivasi sampingan yang saya jadikan. Yang jelas adalah kekecewaan akan kegagalan, saya ingin sekali menebusnya agar menjadi sesuatu yang tidak menyakitkan lagi. Dan yang kedua adalah saya ingin bertanggung jawab dengan apa yang pernah saya ucapkan. Saya selalu bilang dari kecil bahwa cita-cita saya ini harus saya wujudkan dan itulah yang selalu menguatkan saya. Berat ataupun ringannya rintangan itu sudah menjadi seni dalam perjuangan. Naik turunnya kehidupan juga menjadi dinamika yang indah untuk kita jalan dalam perjuangan tersebut. Jadi saya rasa
tidak masalah sebenarnya. Banyak gagal di awal. Tentu itu akan menjadikan pelajaran untuk kedepannya. Mungkin itu sih Tri, motivasi terbesar dari abang untuk bisa tetap konsisten ya, karena tadi abang percaya bahwa konsisten saja kuncinya. Ya Oke. itu Tri, itu Luar ya biasa ya. Bu Septi. Mungkin Kak Kalau ada yang Septi kurang ada boleh Bu, mau lagi yang ditanyakan atau mungkin mungkin Ibu bisa kurang menggali lagi penasarannya Bu, gitu? menggali lagi apanya pengalaman yang mungkin lebih dalam daripada itu Bu. Moderator, Ya, Bu Doriani nih ya. Ada Iya. yang mau ditanyakan, Bu? Boleh, ya silakan. ada sedikit nih. Ini orang Assalamualaikum. sekampung nih, Bang. Oh iya, Iya. Jadi nggak jauh-jauh nih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mohon maaf dulu karena terlambat masuk ke dalam Zoom ini karena tadi ada kegiatan rapat mendadak dari Pak Kakemenak, jadi mau tak mau ikut perintah atasan dan memang tidak bisa buka HP pada saat itu karena dalam kondisi keadaan dalam ruangan. Jadi di sini yang ingin saya sharing mungkin dengan narasumber yaitu tentang apa yang saya rasakan dan apa yang saya kerjakan. Karena saya alumni pendidikan fisika FKIP anak Bu Ian juga dulu 25 tahun yang lalu. Seumur Dika berarti Bu. Iya, 25 tahun yang lalu. Jadi kemarin pada saat tamat S1 itu hanya ijazah kalau tidak salah hanya sekitar 3 minggu di rumah langsung saya pegawai PNS di Kementerian Agama. Kemudian setelah itu niat untuk S2 itu memang sudah dari awal sudah ada, malahan sudah kelima kalinya saya ikuti S2 sekarang ini. Tapi tidak pernah jadi, Pak. Pernah jadi sebulan, 2 bulan tidak jadi. Karena relasi untuk S2 itu terlalu banyak ketetapan dari kementerian. Sehingga yang melihat dari aturan itu tidak jadi. Nah, ini kelima kalinya nih, kelima kalinya. Jadi sudah ada saya belajar sebulan atau 2 bulan di universitas yang lain. Seperti di Bank, di UNAN itu juga pernah mendaftar dulunya. Namun mudah-mudahan ini terakhir kali lah di UNRI ini sudah dengan Bu Ian, kemarin anak Bu Ian juga. Sekarang alhamdulillah mudah-mudahan dengan mutasi motivasi dari Bu Ian selalu masuk ke dalam diri pribadi saya ya, mudah-mudahan ini sukses nantinya, amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga Pak narasumber, yaitu karena sudah 25 tahun tentu situasi pembelajaran sangat berbeda sekali. Kalau kami dulu manual, semuanya pakai pena dan kertas. Sekarang sudah teknologi, walaupun saya di pekerjaan juga menggunakan teknologi, tapi status sebagai kepala madrasah siap semua oleh operator. Apapun yang berhubungan dengan teknologi siap. Jadi sudah siap. Sekarang tidak, sekarang kita yang menjalani. Jadi mau ada timbul rasa pede, mungkin kurang percaya diri. Apa nanti saya bisa atau tidak melaksanakan? Kenapa? Karena kawan-kawan semua itu sudah sangat laju, lagi Indah, Indah, Septi itu mereka itu baru, jadi untuk teknologi itu langsung nyambung. Sementara saya loading dulu lama, dulu baru bisa mengikuti, gitu. Jadi kadang-kadang ada perasaan seperti itu, tapi karena saya teringat dengan bicara Bu Ian, selalu harus bisa. Itulah yang tertanam sekarang dalam diri itu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana triknya supaya perasaan itu tak timbul-timbul gitu loh. Dia sering timbul, kalau sudah ada kendala tuh timbul lagi perasaan. Udahlah berhenti aja lah lagi, gitu pikiran sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung aja, Terima Bang. kasih. Langsung jawab nih, Sri. Langsung jawab ya. Boleh langsung, Bang. Terima kasih Ibu. Ibu di mana ini Bu?
Sekarang di Taluk nih Di di Taluk. rumah tadi sudah acara dengan Pak Kemenak tadi kan ada pembicaraan sedikit yang agak rahasia kemudian langsung pulang. Oh, Ibu berarti kepala madrasah ya, Bu? Iya. Di mana tuh, Bu? Di Muara Lembu MTS Negeri 4. Oh, Kuansing. Lembu ya. Iya. Iya, Bu. Iya, Bu. Ini pertanyaan Ibu sangat kayaknya hampir semua mahasiswa merasakan hal yang sama sepertinya, Bu. Bahkan pun Dika juga mengalami hal yang serupa, Bu. Pada saat setiap kuliah sepertinya. Pada saat kuliah di Pekanbaru, itu kita dari Kuansing akan bertemu dengan semua mahasiswa yang berasal dari beragam sekolah, beragam latar belakang, dan beragam kemampuannya. Begitu juga pada saat melanjutkan ke Jogja. Lebih gawat lagi saya rasa waktu itu, Bu Dika rasa. Pada saat itu bayangannya adalah akan lebih banyak mainnya sebenarnya di S2 itu. Kuliah cuma Jumat Sabtu waktu itu kan. Senin sampai Jumat kita bisa menyiapkan. Tetapi pas sampai di sana ternyata kuliahnya Senin sampai Jumat. Dan bertemu itu dengan orang-orang yang hampir sekitar 60-an orang satu angkatan. Kalau ditanya latar belakang mereka, tentulah saat itu wajar sekali seorang Andika akan merasa kurang percaya diri. Rata-rata mereka itu adalah lulusan dari UNY sendiri. Ada yang lulusan dari kampus sebelah tetangga, dari UGM. Ada juga lulusan dari UPI pada saat itu. Ada juga dari UNS pada saat itu. Ada juga lulusan dari Malang pada saat itu. Ada juga lulusan dari yang memang bagi kita pada saat itu mereka kayaknya lebih baik dari kami. Tetapi adalah Bu, satu yang Dika pegang pada saat itu adalah, betul kata Ibu tadi, kalimat dari Bu Yen itu sangat mempengaruhi apa yang Dika lakukan sampai dengan tahap S2. Ibu itu selalu bilang dalam pelajaran fisika sekolahnya itu pasti bisa kalau mau belajar. Ibu kalau jadi kalian, Ibu rela membayar orang sampai Ibu bisa. Ibu pernah bilang seperti itu, Bu. Dalam mata kuliah fisika inti kalau tidak salah waktu itu. Saking Ibu maunya berusaha. Nah, nilai-nilai itulah, Bu, yang selalu mempengaruhi pola pikir untuk bisa berusaha sambil nyerah juga sebenarnya, Bu. Dalam berusaha itu juga sadar, aduh ini sebenarnya udah capek sekali nih. Bahkan pada saat tesis itu, Bu, Dika mulai start ngerjakan tesis itu jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam setiap harinya di kampus. Itu memang sangat menguras energi, dan apalagi Ibu yang memang bekerja sebagai kepala madrasah. Menurut Dika itu adalah hal yang wajar, tetapi ingat kembali bahwa pada saat itu kalaulah menyerah pada saat itu juga, tentu itu akan menjadi penyesalan yang lebih besar dibanding kita meneruskannya apabila gagal. Jadi lebih baik gagal dalam meneruskan daripada menyerah dan takut dengan apa yang akan kejadian ke depannya. Jadi waktu itu Dika memberanikan diri saja, Bu. Mencoba menghadapi pembimbing, meskipun yang di bawah juga salah juga. Banyak juga dicoret-coretnya skripsi, tesis. Dulu bahkan pada saat bimbingan sama Bu Ian itu, saking semangatnya untuk menuju seminar hasil, Dika sudah menyiapkan produk itu selama 1 minggu semuanya. Pas diajukan ke Bu Ian ternyata salah semua. Ibu bilang waktu itu, kalau sama Ibu nak ada main cepat-cepat ya. Satu-satu pelan-pelan kata Ibu. Jadi akhirnya buat lagi dari awal. Tapi lagi-lagi Ibu tuh selalu memberikan motivasi di akhirnya. Ibu tuh bilang, biasanya kalau 1 sudah terjalani, 2, 3, 4 akan lebih mudah. Nah itu juga yang menjadi penguat, Bu. Jadi setelah selesai menjalankan suatu tugas, melaksanakan suatu tahapan, dan kita berhasil, Dika selalu percaya bahwa ke depannya jikalaupun bertemu dengan kesusahan, rasanya juga bakal tetap selesai juga, akan selesai juga begitu, Bu. Ya, sebenarnya lebih tepatnya tidak ada, Ibu lebih banyak pengalaman dibanding Dika ini, Bu. Tapi Dika ini menceritakan pengalaman Dika bagaimana sama seperti Ibu, betapa beratnya mengerjakan S2 apalagi sambil bekerja itu. Sedangkan kami yang S2 tok saja itu sudah berat, apalagi sambil bekerja sebagai kepala madrasah lagi. Tapi ya kembali lagi, Bu, percaya saja, yakin, Dika rasa jawabannya sangat normatif, tetapi memang itulah yang memang perlu dilakukan, karena
pertanyaan ini memang lebih kepada susahnya adalah praktiknya, Bu. Kalau teoritisnya di kelas saya Ibu juga sudah memahaminya, tapi praktiknya itu yang makanya tadi Dika bilang konsistensinya yang paling sulit dari perjuangan kuliah ini memang. Bagaimana sedikit demi sedikitnya. Itu ya mungkin Sri, Bu. Semoga menjawab ya, Bu. Ini Dika sebenarnya masih terlalu awam juga karena Dika baru 26 tahun, artinya Ibu sudah lulus kuliah, Dika baru lahir seperti itu, Bu. Tetua. Sangat sangat dalam pengalaman Ibu sebenarnya dibanding Dika. Mungkin Iya. itu Sri. Iya, walaupun Ibu udah tua tapi semangatnya ya Bu ya. Kan Nah, banyak teman-teman yang lain ya Bu. Mungkin ada lagi Bu, ada Karena, tambahan atau bagaimana Bu? karena dorongan Bu Ian tadi itu. Ah. Mungkin nanti bisa bertemu langsung di Kuansing aja langsung ya Bang ya sama Ibu ya. boleh Bu. Iya. Kita kayaknya belum ada di Kuansing reuni pendidikan fisika yang secara banyak kan, Bu? Ya, betul. Iya, wajib tuh. Iya, itu Bu. Nanti Harus mungkin ada. Bang Dikat sama Ibu pelopornya bisa bertemu. Nanti datangkan Bu Ian dengan Pak Irfan. Yes. Amin. Ini Insya Allah, insya Allah. Ya. Itu pasti, Iya, itu Allah. pasti itu nanti kamu cari nanti ya narasumber nanti sampai di Pekanbaru. Iya. Oke, Ibu ada lagi Bu? Ada yang mau ditanyakan lagi atau bagaimana? Udah. Oke. Mungkin untuk teman-teman yang lain ada yang mau bertanya? Saya moderator. Oke, boleh kepada Boleh Ine. nanya teknis tesis boleh juga. Nggak Iya, harus. iya, boleh. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Oke, mungkin banyak pertanyaan yang akan saya ajukan gitu ya. Mumpung saya bertemu dengan salah satu orang hebat gitu ya. Yang pertama sekali saya tanyakan, kan setiap kita nih kan punya apa ya kegiatan masing-masing gitu ya, disibukkan dengan kegiatan masing-masing. Berdasarkan pengalaman Pak Andika gitu ya, bagaimana sih cara kita gitu mengatur antara waktu kita pada saat belajar dan kita juga mau agar tetap produktif gitu tanpa kita tuh merasa burn out atau kayak merasa aduh capek banget nih gitu. Nah, itu salah satu pertanyaan saya. Kemudian boleh kan tanya lagi nih? Boleh, nggak apa-apa. Boleh diberikan ruang seluas-luasnya. Oke. Oke. Nah, kemudian juga saya tertarik dengan topik mengenai informasi khusus tadi gitu ya. Oh iya. Nah, tadi kan saya juga dengar bahwa keuntungan dari formasi khusus tadi saingannya itu lebih sedikit gitu. Ada nggak Pak gitu keuntungan lain dari pada saat kita mengambil formasi khusus? Nah, kemudian juga saya ingin bertanya tentang kan tadi persiapannya 4 bulan nih untuk apa ya? Tes SKD. CPNS gitu ya untuk SKD. Kira-kira Bapak sendiri itu ikut bimbel di suatu lembaga atau mengikuti belajar online gitu atau inisiatif sendiri? Oh, saya cari materinya sendiri gitu. Saya latihan sendiri sebanyak tadi 61 kali tryout gitu. Iya. Mungkin itu saja. Nanti kalau ada pertanyaan mungkin saya akan tanyakan lagi. Terima Baik, kasih. terima kasih. Oke. Ada sekitar 4 ya Bang pertanyaan. Mungkin boleh langsung. 3 atau 4 ya? Tiga. 3. Mungkin boleh Pertama langsung. terkait Pertama Ya. terkait time management. Ini sepertinya Tri Indah kayaknya tahu lah bagaimana time manajemennya Bang kayaknya. Nggak bagus-bagus amat juga sebenarnya Bu. Indah dan Sri ini dulu adalah mahasiswa baru ataupun adik bungsunya kami waktu itu. Kami itu kalau di Hima itu bisa mengerjakan proker itu sampai 100 lebih bahkan selama 1 tahun. Jadi adik-adik ini bahkan Jumat Sabtu Minggu itu ada aja prokernya memang. Jadi kalau ditanya bagaimana time manajemennya, saya rasa waktu itu S1 lebih baik dibanding S2. Kenapa? Di S1 dengan kegiatan yang begitu banyak, kami lebih bisa menetapkan pekerjaan-pekerjaan secara lebih rinci. Berbeda dengan S2 yang memang kita kerjanya cuma belajar, justru kondisi itulah yang terkadang lebih menyebabkan kepada burnout tadi.
pada saat S1, pengalaman saya pribadi, saya tidak mengalami burnout itu. Kami tidak mengalami kondisi jenuh seperti itu. Karena itu tadi, ada begitu banyak kegiatan yang bisa menjadi stress release-nya, coping stress-nya. Bisa dengan kegiatan hima, bisa dengan berjumpa dengan teman-teman. Tetapi pada saat S2, dengan kondisi monoton yang mengerjakan tesis sekitar 12 jam setiap harinya selama 7 hari, maka sudah sewajarnya pada saat itu beberapa dari kami dirujuk ke beberapa psikolog di Jogja. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan dari Kak Ina tadi. Kunci dari time management itu adalah bagaimana kita bisa menetapkan pekerjaan dengan skala prioritas sesuai dengan rentang waktu yang kita butuhkan. Kita bisa membaginya dengan mendesak, tidak mendesak, penting tapi tidak mendesak, penting mendesak, atau tidak penting dan tidak mendesak. Nah, ini kunci yang selalu dibilang kalau di Hima itu sama Sri, sama Indah dulu ini, ya kan? Ini materi mahasiswa baru selalu dikaitkan seperti itu. Nah, pertanyaannya, apakah itu dapat terrealisasi dengan baik? Sebenarnya tidak masalah juga apabila ada beberapa kegiatan yang di luar itu. Karena dunia ini, hidup ini berjalan tidak secara statis. Dia berjalan secara lebih fleksibel. Makanya jangan terlalu khawatir apabila satu hari itu kita istirahat, full, tidak masalah sebenarnya. Karena pada saat kami berdiskusi dengan beberapa psikolog, justru ketakutan akan tidak produktif pada satu hari itu menunjukkan salah satu gejala psikologis yang cukup memprihatinkan. Karena tubuh manusia kita itu memang sudah diberikan porsinya, ada waktu bekerja dan ada waktu untuk istirahatnya. Jadi kepada Kak Ina, bagaimana mengatur time managementnya ya tadi itu dengan menerapkan skala prioritas, dan agar tidak burnout ya itu jangan terlalu dipaksa, dan nggak masalah sebenarnya untuk liburan Kak Ina. Satu hari ini full nugas, satu hari besok liburan, atau 2 hari liburan, satu hari untuk liburan nggak masalah sebenarnya, itu diperbolehkan. Ini berdasarkan hasil konsultasi kami bersama beberapa teman psikolog di Jogja. Nah, pertanyaan kedua adalah formasi khusus. Memang pada dasarnya formasi khusus itu agak eksklusif. Kalau ditanya keuntungannya, kalau kelebihan dari putra-putri Kalimantan dan Papua tentunya adalah yang bisa memasuki tes tersebut hanyalah orang-orang dari domisili Papua dan Kalimantan. Begitu juga dengan disabilitas. Nah, yang memang lebih bisa meraup banyak peminat adalah yang formasi khusus cum laude lulusan terbaik. Ada beberapa ketentuan syaratnya. Yang pertama itu syaratnya adalah dia memiliki lulusannya memiliki IPK di atas 3,75 kalau tidak salah, atau dinyatakan cum laude, dan lulusan terbaik yang dinyatakan dalam bentuk tanda sertifikat. Syarat yang kedua adalah akreditasi program studinya terakreditasi unggul atau A oleh Ban PT ataupun Lamdik ya kalau kita. Dan akreditasi universitasnya itu juga harus unggul ataupun A, terakreditasi oleh Ban PT atau Ban PT. Dan dibuktikan dengan transkrip nilai yang asli atau sertifikat lulusan terbaik atau cum laude-nya. Nah, biasanya ini dikumpulkan pada saat administrasi, diberikan rangkapannya agar para panelis ataupun panselnas bisa menilai kelengkapan berkasnya. Selain itu kelebihannya adalah pada tes SKD itu kan ada tiga tes. TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensi umum, dan TKP, tes kepribadian. Nah, kalau kita ambil formasi khusus, cum laude lulusan terbaik, itu pada tes TWK, yang katanya tes paling susah, benar sih memang paling susah. Apalagi tahun kemarin itu sangat lebih susah dibanding tahun sebelumnya, karena tahun kemarin itu rata-rata kayaknya di bawah 100-an nilainya TWK itu. Nah, untungnya kalau kita ngambil formasi khusus,
dia tidak punya passing grade. Artinya kita bebas mendapatkan nilai apapun di TWK. Begitu juga di tes kepribadian akademik, TKP, tes kepribadian juga tidak memiliki passing grade. Yang hanya ada passing grade adalah cuma TIU, tes intelijensi umum. Tetapi passing grade-nya lebih tinggi dibanding passing grade pada formasi umum. Beda cuma satu soal sih. Kalau di umum itu passing grade-nya adalah 130, kalau di cum laude itu 135. Nah, itu salah satu keunggulannya. Dan keunggulan lainnya adalah mungkin kita bisa fokus mengerjakan TIU saja terlebih dahulu dengan tetap mempertimbangkan bahwa total nilai kita nanti adalah tetap minimal 311 ketika diakumulasikan. Dan minusnya beberapa orang berpendapat bahwa tes pada formasi cum laude ataupun formasi khusus yang lulusan terbaik itu katanya soalnya sedikit lebih berbeda dengan formasi umum. Begitu juga dengan tes pada formasi disabilitas dan khusus putra-putri Papua dan Kalimantan, katanya lebih mudah dibanding umum. Tetapi ini baru spekulasi. Kalau kita mengecek pada BKN, itu BKN tidak pernah memberikan statement bahwa soalnya lebih susah dan lebih mudah. Tetapi hanya berbeda pada passing grade saja. Itu ya Kak untuk formasi khusus. Semoga bisa nanti untuk mengambil formasi khusus kepada teman-teman. Nah, yang ketiga itu kemarin persiapannya itu bagaimana? Jadi untuk SKD itu saya persiapannya 4 bulan, di mana dimulai dari akhir Mei sampai dengan awal Oktober. Saya mengikuti bimbel dengan mengambil paketan waktu itu fokus TIU di Viracun kalau tidak salah ya, di Viracun. Di samping belajar di Viracun itu satu hari satu pertemuan, ada sekitar 15 atau 10 kali pertemuan waktu itu. Saya juga menambahnya dengan belajar mandiri menggunakan buku, video, dan beberapa media lainnya. Dan diiringi dengan melakukan tryout setiap harinya satu paket minimal. Kalau lagi rajinnya bisa sih satu hari itu melakukan 2 paket. Atau bahkan 3 mungkin. Tapi kalau 3 itu kayaknya sudah berat banget untuk dilakukan dalam satu hari. Nah, setelah lulus SKD, saya kembali mengambil bimbel untuk bimbel SKB. Di SKB itu karena ada 3 tes CAT, yaitu tes tentang profesi, yang kedua ada micro teaching, dan yang ketiga ada wawancara. Menurut pandangan kami, sebenarnya yang di CPNS itu, CPNS dosen ya khususnya adalah tahap yang paling susah itu adalah sebenarnya di SKB-nya. Kalau di SKD kita masih bertemu dengan soal-soal umum, soal-soal hitungan matematika dasar, ataupun wawasan-wawasan umum. Tetapi pada saat masuk di SKB, itu sudah mulai spesifik kepada profesi perdosenan. Contohnya sudah disuruh untuk mengajar micro teaching dengan passing grade 12,5 kalau tidak salah. Nah, agak tricky juga bahwa biasanya beberapa kampus itu ada yang agak nakal bermain di micro teaching, tetapi itu tidak akan menyurutkan semangat kita. Itu biarlah Allah yang mengaturnya. Kita cukup semangat, fokus untuk mengerjakan yang terbaik. Saya termasuk orang cukup overthinking awalnya karena mengambil Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya bukan orang Jawa, bukan orang Sunda, tidak punya kenalan di sana, tidak ada satupun kenal dosen di sana. Ya hanya bermodalkan modal bismillah dan doa-doa ibu dan para dosen saja sebenarnya. Alhamdulillah dengan maksimal bisa juga melewatinya. Begitu juga dengan wawancara. Di wawancara itu ada sekitar 8-10 pertanyaan. Di micro teaching itu kita bebas membelajarkan apapun tentang mata kuliah kita semenarik mungkin dengan waktu 15-20 menit. Dan barulah yang paling susah itu ada di tahap SKB CAT. Ada sebanyak 80 sebentar. Ya, 80 soal. 80 soal yang dikerjakan selama 100 menit.
Dan kalau boleh jujur itu merupakan soal yang cukup hot untuk dikerjakan. Karena kalau kita lihat skor-skor dosen itu sangat jarang yang bisa tembus nilai 300 dari 400 maksimalnya. Kemarin itu kayaknya yang termasuk paling tinggi di Universitas Riau adalah putrinya Pak Profesor Nur Islami. Siapa namanya itu? Lupa namanya. Nah, itu termasuk paling tinggi di Undri itu. Nilainya itu adalah 299. Iya. Itu termasuk paling tinggi di FKIP terutama. Kalau di IPA, karena kemarin kami ada rekapannya, paling tinggi itu SKB adalah teman saya sendiri, lulusan UNY, dia mengambil formasi khusus cum laude di Universitas Negeri Makassar, dia berhasil tembus 311 kalau tidak salah. Tapi memang beliau memang sosok yang lumayan, yang sangat jenius barangkali bisa menembus nilai segitu untuk formasi cum laude-nya. Dan sementara kalau untuk SKD kayaknya di jurusan IPA itu yang paling tinggi tahun lalu itu juga dari anak UNY sepertinya, teman saya juga, skor SKD-nya itu adalah 457 dari 500 sekian. Paling tinggi di jurusan IPA. Mungkin itu gambarannya ya, Kak. Jadi saya memang melakukan bimbel SKD dan bimbel SKB. Keduanya juga saya ini dengan melakukan tryout. Kalau untuk SKB itu saya melakukan tryout sebanyak 20-an kayaknya, termasuk untuk simulasi wawancara dan micro teaching itu sebanyak 15-12 kali. Itu mungkin Kak Ina. Oke, mungkin Kak Ina ada yang mau ditambahkan lagi? Sekali ya perjuangannya untuk bisa di titik sekarang, Bapak ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya rasa cukup. Terima kasih moderator. Oke, sama-sama. Mungkin kita buka satu lagi kali ya. Ini kan sudah masuk ke waktu asar juga. Mungkin ada Bapak Ibu atau teman-teman yang mau bertanya lagi. Ini ada Kak Tika juga nih, alumni kita ya, mahasiswa Ada Kak Tika ya? IPA, Kak Tika yang sekarang lagi S3 di UPI. Selamat datang Kak Tika, Bu Dokter. Insya Allah, keren-keren. Semangat ya adik-adik mahasiswa. Iya, Halo, terima Kak. kasih Kak. Mungkin next nanti kita bisa undang Kak Tika kali ya. Kak Bisa Tika, Ibu, harus. Iya, bisa nanti kita bahkan sama Ibu ya. Kak Tika mau tips lulus Ya, beasiswa tips unggulan. beasiswa Nah, untuk itu S3 penting nih, itu. tipsnya. Mungkin ada lagi untuk Bapak Ibu atau teman-teman yang mau bertanya lagi, bertanya tentang apa mungkin yang lain itu. Kalau Ibu nitip pertanyaan Pak Bang, katanya gimana masalah apa asmaranya? Apakah masih jomblo? Ini mahasiswa IPA ini banyak perempuan semua Bang, angkatan 1014 perempuan semua Bang. Ibu pertanyaannya sangat sangat Sebagai sangat- orang tua kan Bang, ya gimana gitu kan bertanya tentang anaknya gitu. apa ya, Bu? Apa sebenarnya Sri yang mau nanya ya? Itulah istri. Waduh. Mungkin ada lagi untuk Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau untuk sekarang nih lagi di kampung berarti ya Bang ya? Iya, ya inilah sekarang lagi di kampung ya menjalankan kegiatan-kegiatan di sini sih, Tri. Iya, Itu paling sebagai menjelang remaja minggu masjid ya Bang. Waduh, Tri. Iya, jadi mengisi waktu bulan puasa dengan hal-hal positif sebelum meninggalkan kampung halaman gitu. Ya, ada juga kegiatannya, ada juga banyak juga tidurnya. Ya, itulah, Tri. Di mana kampung Bang? Kata Bu Doriani Bang. Bu, di kan Lubuk Jambi, Bu. Ibu di mana, Bu? Di Taluk ya, Bu? Lalu, Murah Lembu. Di kan di Lubuk Jambi, Bu.
Main ke Bu Jambi, Bu. Kami tunggu di sini, Bu. Oke, oke. Besok lah. Adalah alumni lah nanti, Bu, alumni dari Kuansing nanti. Iya. Kalau Ibu kenal dengan Bu Cici Heradona, itu guru Dika tuh, Bu, Tahu, dulu. tahu, tahu. Tahu, tahu, tahu. Dan itu pun mahasiswa ibu kata Bu Ian. Iya, bimbingan Bu Ian juga. Pokoknya kalau itu nggak jauh-jauh dari ibu dan bapak ya, melahirkan Iya. mahasiswa-mahasiswa terbaik insya Allah. Berarti Dika ini Cucu Ibu, Bu. Betul, Bu. Udah yang generasi ketiga, udah generasi kedua nih, Kak, Bu. Iya, iya, iya. Mungkin karena nggak ada lagi nih sepertinya dari Bapak Ibu dan karena sudah masuk waktu asar juga, mungkin dari Bu Ian ada yang mau ditutup untuk kegiatan kita pada sore hari ini, Bu, dipersilakan. Oke, baik. Itu matikan lagi. Bagus sekali ya acara kita hari ini karena ada pemateri kita yang luar biasa ya. Andika Febrian. Jangan segan-segan ya Dika ya untuk main lagi ke kampus, jumpa teman-teman di sini. Halo Andika. Pasti Bu aman, Bu. Selalu diniatkan ke kampus, Bu. Iya, oke. Bagus sekali tentang bagaimana jalan ceritanya dari mulai jadi mahasiswa sampai udah menjadi dosen nih, insya Allah SK keluar cepat, kita doakan. Mungkin itu bisa diambil pelajaran bagi mahasiswa yang lainnya. Jadi sukses itu sebenarnya memang harus direncanakan ya. Sukses tidak terjadi secara tiba-tiba, butuh pengorbanan, ya mungkin ada tangisan atau kesakitan, segala macam itu akan terbalaskan sesuai dengan porsinya juga ya. Jadi Dika contohnya pejuang yang hebat ya, walaupun kena marah, tetap saja muncul di depan pintu ibu ini. Akhirnya ibu bilang, kamu Dika setiap hari kamu lagi. Udah bosan ibu lihat kamu nih, ACC aja lah. ACC lah Dika dan mendapat nilai A ya. Padahal yang pintar-pintar sekalipun, yang bagus-bagus nilainya itu sangat sulit dapat nilai A. Nah, itu mungkin satu hal lagi yang bisa kita lihat dari Dika ini, dia sangat menyayangi orang tuanya. Nah, itu semuanya kita ini, selagi orang tua kita hidup, kita mesti berbakti ya. Jangan nyakiti hati dia, dan juga ibu juga bilang ke Dika, jangan pernah nyakiti hati orang lain, karena di orang yang sakit hati itu doanya jelek untuk kita. Banyak kebaikan untuk orang lain dan kita juga banyak mendapat doa yang baik. Nah, mungkin itu mungkin Dika anak yang baik, yang ya ibu rasa dia ini adalah contoh sosok yang sangat baik, peduli sama orang tua, walaupun ibu hanya dosennya, tapi dia selalu menyempatkan waktu untuk menyapa walaupun dalam WA atau minta nasihat-nasihat ya. Jadi bukan ibu sosok yang sempurna, bukan ya. Banyak kelemahan juga yang ada pada diri ibu, tapi mungkin dia menilai dari sisi baiknya aja. Yang jeleknya mungkin tidak Dika omongkan atau Bu Doriani nggak omongkan ya, tapi pasti ada lah. Karena katanya belajar dengan Bu Ian tuh enak, tapi ujiannya susah. Gitu ya. Betul, Bu. Oke, mungkin itu. Terima kasih Dika. Terima kasih sukses selalu untuk Dika. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Ibu juga di sana. Ibunya Dika. Oke. Mohon maaf kalau ada kekurangan kita di sini sebagai orang yang mengundang Dika lah istilahnya ya. Oke. Dan Ya, untuk nanti ada selanjutnya kampus. kita tunggu mahasiswa yang lain. Tika Iya, Elviana siap, Bu. tadi ya, ada ya. Trip untuk beasiswa unggulan kata adik-adik nih. Itu Oke, bagus itu, terima Bu. kasih Dika. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yenita. Mungkin kita mau foto bersama dulu pada Bapak Ibu nih. Boleh dibuka dulu kameranya, diperlihatkan mukanya ya. Kita foto. Ya, 1, 2, 3. Lihat senyumnya. 1,
2. Oke. Eh, mungkin sampai di sini dulu kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu serta teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya. Insya Allah apa-apa yang disampaikan oleh Ibu ataupun narasumber kita ataupun dari teman-teman yang lain dapat memberikan motivasi tentunya dan diambil kebaikan serta manfaatnya. Semoga dengan yang kita menyelenggarakan acara ini menjadi ya salah satu motivasi juga lah untuk kita nih, apalagi untuk kita-kita yang baru memulai mengerjakan tesis ataupun manajemen waktu yang baik gitu kan. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu atau bersilaturahmi secara langsung dan di forum-forum yang lain lah gitu. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan. Mungkin saya juga mohon maaf apabila dalam acara ini ada banyak kekurangan. Next lagi kita akan adakan acara-acara selanjutnya supaya membangkitkan semangat juga nih, karena kan sayang juga waktu-waktu yang luang-luang nih kita nggak manfaatkan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas partisipasinya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu, Bapak, teman-teman Terima semua. kasih. Maaf juga kalau ada kekurangan, ada kesalahan. Ya Bu, salam ke Bapak ya Bu. Nanti. Teman-teman, Sri, Bu, izin